3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya sebagai tim dari kelompok 2 yang akan membantu atau memberikan arahan untuk penyampaian materi mengenai statistika, kerangka statistika dan probabilitas. Nah, berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan mengenai kerangka statistika dan probabilitas. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri bahwasanya mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Dr. Andas Haji Iskandar Muda, Purwabidaya, Magister Teknik, dan Dr. Rina Marina Masri, Magister Pertanian. Program Studi Teknik Sipil, Departemen Pendidikan Teknologi Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, tahun 2023. Sebelum kita melanjutkan presentasi pada siang ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Arizi Akmaluddin Saleh dengan NIM 2201640. Saya Ragi Salih bin Afwan dengan NIM 22474. Kami mulai saja dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Statistika dan probabilitas yaitu ilmu yang penting untuk bidang teknik sipil. Statistika dan probabilitas juga biasanya digunakan dalam bidang teknik sipil untuk mengambil keputusan. Faktanya, masih banyak mahasiswa teknik sipil yang masih belum memahami mengenai statistika dan probabilitas. Statistika juga memiliki pendalaman ilmu, yaitu seperti jenis-jenis statistika, jenis-jenis data statistika, metode cara pengumpulan data. Pendalaman ilmu statistika juga sangat dibutuhkan dalam bidang teknik sipil. Namun faktanya masih banyak mahasiswa teknik sipil yang masih belum memahami jenis-jenis statistika, jenis-jenis data statistika, dan cara pengumpulan metode statistika. Probabilitas juga memiliki pendalaman ilmu, yaitu jenis probabilitas, cara penulisan probabilitas, dan bagaimana aturan dasar probabilitas. Probabilitas juga sangat penting bagi bidang teknik sipil. Namun faktanya masih banyak mahasiswa teknik sipil yang belum memahami betul tentang mengenai pendalaman materi dari probabilitas. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang data sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai definisi statistika dan probabilitas, khususnya mahasiswa teknik sipil. Yang kedua, ada kurangnya pemahaman mengenai jenis-jenis statistika, jenis-jenis data statistika, dan cara pengumpulan metode statistika, khususnya mahasiswa teknik sipil. Terus yang ketiga, ada kurangnya pemahaman mengenai jenis-jenis probabilitas, cara perumusan, dan aturan dasar probabilitas, khususnya mahasiswa teknik sipil. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Agar tidak terjadi perluasan, maka tekanlah pembatasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ruang lingkup meliputi hal-hal yang berhubungan dengan statistika dan probabilitas. Terus yang kedua, ada informasi yang disajikan mengenai jenis-jenis statistika, jenis-jenis data statistika, dan cara pengumpulan metode statistika. Terus yang ketiga juga ada informasi yang disajikan mengenai jenis distribusi probabilitas, cara perumusan probabilitas, dan aturan dasar probabilitas. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu statistika. Yang kedua, ada apa saja jenis-jenis statistika. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis data statistika. Yang keempat, bagaimana metode pengumpulan data statistika. Yang kelima, ada apa yang dimaksud dengan ilmu probabilitas. Yang keenam, bagaimana cara perumusan probabilitas. Yang ketujuh, bagaimana aturan dasar probabilitas. Yang kedelapan, ada jenis-jenis distribusi probabilitas. Selanjutnya ada tujuan penyampaian materi. Yang pertama ada untuk mengetahui definisi statistika. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis statistika. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis data statistika. Yang keempat, untuk mengetahui metode atau cara pengumpulan data statistika. Yang keempat, untuk mengetahui yang kelima, untuk mengetahui definisi dari probabilitas. Yang keenam, untuk mengetahui cara perumusan probabilitas. Yang ketujuh, untuk mengetahui aturan
dasar probabilitas, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui jenis-jenis probabilitas. Nah, langsung lanjut ke bab 2, kajian pustaka. Pengertian kerangka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil secara daring pada tahun 2023. Bahwasannya kerangka merupakan sistem dari prinsip dasar atau prinsip yang akan kita lakukan mengenai statistika dan probabilitas. Yang kedua yaitu pengertian dari statistika. Pengertian dari statistika merupakan ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis dan menginterpretasikan data. Dia ambil dari jurnalnya Sri Rahmawati Fitriyatin pada tahun 2017. Yang ketiga yaitu pengertian probabilitas. Probabilitas itu sendiri jika diartikan merupakan diambil dari kata probably atau kemungkinan. Maka probabilitas merupakan suatu kemungkinan yang bisa terjadi pada suatu peristiwa. Tentu dengan pendekatan nalar, logis, dan sinkron. Diambil dari jurnal Muhammad Nur Kamdan tahun 2022. Nah, derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistika disebut juga probabilitas atau peluang. Nah, berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat diartikan bahwasannya probabilitas atau peluang merupakan akan memberikan dasar sebuah nilai atau kisaran pada sebuah kejadian yang masih dalam ruang lingkup pembicaraan. Diambil dari Renirian Maduyana pada tahun 2016. Probabilitas kami kutip pula dari jurnal Probabilistic Engineering Mechanics dengan artikel A General Framework for Probabilistic Sensitivity Analysis with Respect to Distribution Parameters. Bahwasannya probabilitas mengidentifikasikan input ketidakpastian yang berpengaruh untuk memandu pengambilan keputusan. Jianan pada tahun 2021 kalau nggak salah, lupa dituliskan. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada lokasi penelitian. Itu kita di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuaraan Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung. Terus ada waktunya kita pengumpulan materi pada tanggal 12-13 dan penyusunan salindia pada tanggal 14 dan 15. Kemudian ada metode merupakan cara pada yang mempunyai sistem dalam menggunakan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dikutip dari KBBI 2023. Metode yang kita gunakan dan berisiko ini adalah metode pencarian literatur, yaitu proses pencarian mendalam terhadap informasi terpublikasi tentang suatu topik. Terus juga ada populasi dan teknik pengambilan data. Dikutip dari Wikipedia 2023, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Populasi juga yang kita gunakan adalah artikel, buku, jurnal yang membahas tentang statistika dan probabilitas. Pengambilan data merupakan kegiatan mencari data yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Pada salindia ini kita mengidentifikasi masalah dan prinsip yang digunakan sesuai dengan tujuan penulisan. Ada juga data primer dan data sekunder. Kita menggunakan data sekunder berupa situs dari internet, jurnal, dan buku yang relevan. Selanjutnya ada instrumen yang kita ambil itu laptop dan handphone untuk mencari sumber materi. Dari analisis yang kita menggunakan data bermuatan kualitatif. Selanjutnya itu mengenai kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir kita menentukan dasolen dan dasennya. Dasolennya yaitu bahwasannya bahwasannya statistika adalah ilmu yang mempelajari mengenai menganalisis, mengumpulkan data dan menginterpretasikan data. Sedangkan probabilitas yaitu ilmu yang mengenai tentang kemungkinan atau suatu kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu peristiwa. Nah, dasennya bahwasannya mahasiswa satu teknik sipil
belum mempelajari materi kerangka statistika dan probabilitas. Maka langkah yang kita ambil yaitu kita akan menjabarkan mengenai pembahasan definisi, jenis dan kerangka statistika dan probabilitas, sehingga kita mampu memahami kerangka statistika dan probabilitas. Teknik yang kami ambil yaitu teknik analisis deskriptif, dan kami mengharapkan hasil dan pembahasannya relevan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga dapat kita ambil sebuah kesimpulan, implikasi dan rekomendasinya. Diagram lalir dimulai dari pengumpulan data, mencari jurnal-jurnal yang relevan untuk materi kerangka statistika dan probabilitas, kemudian mendefinisikan statistika dan probabilitas, kemudian mengetahui dan mencari tahu jenis statistika dan probabilitas, kemudian kerangka statistika dan probabilitas. Selanjutnya itu kita dapatkan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi, dan selesai. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Telah disampaikan bahwasannya statistika merupakan ilmu yang berkaitan tentang pengumpulan, pengolahan, menganalisis, sehingga mampu menginterpretasikan sebuah data. Statistika juga memiliki pendalaman ilmu, diantaranya yaitu jenis-jenis statistika, jenis-jenis data statistika, dan metode pengumpulan data statistika. Kemudian probabilitas adalah suatu kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu peristiwa. Nah, probabilitas itu sendiri tentu saja memiliki pendalaman ilmu, yaitu jenis-jenis probabilitas, cara perumusan probabilitas, dan aturan dasar probabilitas. Statistika. Selanjutnya ada pembahasan. Statistika diambil dari series buku Wiley and Series in Probability and Statistics pada chapter 16 statistik. Statistik adalah ilmu atau seni yang mempelajari statistik itu kalau dalam bentuk tunggal. Kalau dalam bentuk jamaah itu statistik itu yaitu data, biasanya dalam bentuk numerik tentang berbagai topik, dikutip dari John Wiley and Son 2014. Statistik dikutip pula dari jurnal Buana Pendidikan dengan judul Pengantar Statistika untuk Penelitian. Suatu kajian statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan, menganalisis, pengolahan, dan menginterpretasikan data, dikutip dari Sri Rahmawati Fitriyatin 2017. Selanjutnya juga ada jenis-jenis statistika. Dalam pendalaman ilmu ya, terdiri dari dua jenis statistika, ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif dikutip dari jurnal Elsevier dengan judul statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai didistribusikan dalam seri data. Statistika inferensial yang bertujuan untuk membuat inferensi atau populasi atau untuk membuat perbandingan antara rangkaian nilai data, dikutip dari Wiley 2020. Selanjutnya ada jenis-jenis data statistika. Data dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang dikutip dari buku jurnal Statistika dan Probabilitas yang dikutip oleh Renirian Mardiana, SSI, M-Stat 2019. Jenis-jenis data statistika ini juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang pertama ada menurut sifatnya, menurut sumber, menurut cara memperolehnya, dan menurut waktu pengumpulannya. Nah, menurut sifat juga dibagi menjadi 2, ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu data yang berupa kategori, kalau yang misalnya kuantitatif data yang berupa angka. Selanjutnya ada menurut sumber juga dibagi menjadi 2, ada internal dan eksternal. Internal juga data yang diambil dari instansi. Kalau eksternal itu data yang diambil dari luar instansi. Selanjutnya mengenai pengumpulan data menurut cara memperolehnya. Nah, menurut cara memperolehnya terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer merupakan data yang diambil secara langsung atau turun secara langsung ke lapangan, misalnya mengadakan wawancara dan yang lainnya. Nah, sedangkan data sekunder merupakan data yang kita pakai. Nah, data yang kita pakai itu merupakan objek penelitian data yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya bikin kuesioner, bikin angket dan yang lainnya. Kemudian
menurut waktu pengumpulannya. Nah, menurut waktu pengumpulannya dibagi menjadi dua, yaitu time series dan cross section. Kalau time series yaitu waktu berurutan, jadi berurutan waktu, maksudnya dalam pengumpulan data kita tuh hanya dapat dalam satu waktu mengumpulkan satu data, dan untuk data selanjutnya yaitu di waktu yang akan datang atau selanjutnya. Sedangkan cross section yaitu pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam satu waktu, dapat lebih dari dua data yang bisa kita kumpulkan. Kemudian metode pengumpulan data statistika. Metode pengumpulan data statistika ini dikutip dari jurnal Statistika dan Probabilitas yang ditulis oleh Rene Dian Martiani, MRdiana, SSI, Emstat pada tahun 2016. Metode pengumpulan data terdiri dari sensus dan sampling. Sensus merupakan keseluruhan objek, baik itu hasil penghitungan maupun mengukur yang dibatasi kriteria tertentu. Jadi sensus itu kita mengolah semua data, kemudian kita ambil datanya. Nah, yang kedua yaitu sampling. Sampling merupakan cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari hasil sampling merupakan data perkiraan. Nah, jadi maksudnya data sampling itu dari sekian banyaknya data kita ngambil satu data buat dijadikan sampel. Nah, untuk biasanya data sampling itu kayak data muntahan, soalnya masih berupa sampel, nggak langsung data yang aslinya. Kemudian definisi dari probabilitas. Nah, probabilitas dikutip dari series buku Willy Series in Probability and Statistics pada chapter 3 Probability. Probabilitas adalah ukuran yang masuk akal dari keyakinan kita jika sesuatu dapat terjadi, penulis John Rudy and Sons pada tahun 2014. Kemudian ada perumusan probabilitas. Perumusan probabilitas yang dikutip dari jurnal Probabilitas dan Statistika yang ditulis oleh Muhammad Nur Kamdan pada tahun 2022. Perumusan probabilitas terdapat 3 perumusan. Yang pertama yaitu perumusan fasik. Nah, perumusan fasik merupakan suatu peristiwa yang memiliki kesempatan sama untuk terjadi. Jadi segala sesuatu itu memiliki kesempatan sama untuk terjadi. Nah, kami rumuskan seperti ini. Probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil, sehingga hasilnya menghasilkan sebuah perumusan klasik dari probabilitas. Kemudian perumusan relatif. Perumusan relatif merupakan suatu kejadian tak dianggap sama tergantung seberapa banyak peristiwa itu terjadi. Nah, jika diberikan probabilitas kejadian relatif sama dengan X per Y, nah di mana X merupakan jumlah peristiwa yang terjadi, sedangkan Y merupakan jumlah total percobaan, sehingga mampu menghasilkan sebuah probabilitas dari perumusan relatif. Dan yang terakhir yaitu perumusan subjektif. Perumusan subjektif merupakan pemilihan besarnya probabilitas suatu insiden didasarkan pada penilaian eksklusif. Aturan dasar probabilitas. Aturan dasar probabilitas dikutip dari jurnal Probabilitas dan Statistika yang ditulis oleh Muhammad Nur Kamdan pada tahun 2022. Aturan dasar probabilitas terdapat 2 aturan dasar, yaitu hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Nah, yang pertama yaitu hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan yaitu peristiwa yang saling lepas. Artinya suatu kejadian terjadi, maka kejadian lain tidak bisa terjadi secara bersamaan. Jadi suatu kejadian dapat terjadi, tapi kejadian lain tidak dapat terjadi, kayak gitu. Kemudian itu hukum perkalian. Hukum perkalian yaitu suatu kejadian dapat terjadi tanpa harus mengalami suatu kejadian lain terjadi. Jadi hukum perkalian itu kejadian yang dapat terjadi pada satu waktu, kemudian kejadian yang secara berulang juga, kayak gitu. Kemudian jenis distribusi probabilitas. Nah, di sini tuh kami mengambil jenis distribusi probabilitas karena jenis probabilitas kami mencari cukup susah juga gitu. Jadi kami mengambil jenis distribusi probabilitas. Jenis distribusi probabilitas dikutip dari jurnal yang sama, yaitu Probabilitas dan Statistik yang ditulis oleh Muhammad Nur Kamdan pada tahun 2022. Distribusi probabilitas terbagi menjadi 2 jenis, yaitu normal atau kumulatif dan binomial atau diskrit. Distribusi normal adalah distribusi variabel kontinu yang memiliki kurva berbentuk lonceng dan simetris. Distribusi binomial yakni hasil dari sebuah proses atau prosedur yang memenuhi beberapa persyaratan.
Kemudian bab 5 kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Nah, kesimpulan, statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara mengolah data, menginterpretasikan data, mengumpulkan data. Probabilitas adalah kemungkinan yang bisa terjadi pada suatu peristiwa. Statistika dikategorikan ke dalam statistika deskriptif dan diferensial. Jenis data statistika juga dibagi menjadi 4, yaitu ada menurut sifatnya, menurut sumbernya, menurut cara perolehannya, dan menurut waktu pengumpulannya. Adapun metode pengumpulan data yang terdiri dari sensus dan sampling. Probabilitas juga dikategorikan dalam perumusan klasik, subjektif, dan relatif. Aturan dasar probabilitas yaitu ada hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Jenis distribusi probabilitas terbagi menjadi 2, yaitu ada jenis distribusi normal dan jenis distribusi binominal atau diskrit. Nah, selanjutnya ada implikasi. Statistika dan probabilitas tentu memudahkan kita dalam mengumpulkan, mengatur, menganalisis, dan menginterpretasikan data, serta memprediksi sesuatu untuk membuat keputusan pada bidang teknik sipil maupun bidang lainnya. Kerangka statistika mengantarkan kita kepada ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai tentang jenis-jenis statistika, jenis-jenis data statistika, dan cara pengumpulan metode statistika. Probabilitas memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis probabilitas, cara perumusan probabilitas, dan bagaimana aturan dasar probabilitas. Rekomendasi. Ilmu statistika dan probabilitas perlu dilakukan penerapan pembelajaran lebih lanjut karena kita tahu bahwasannya ilmu statistika begitu penting bagi kita sebagai mahasiswa teknik sipil untuk kedepannya. Kemudian diharapkan audiens dapat memahami definisi dan kerangka dari materi statistika dan probabilitas. Sudah dikatakan sebelumnya dari materi yang pertama bahwasannya statistika dan probabilitas itu memang begitu penting. Jadi kita harus mampu untuk mendalami mengenai ilmu statistika dan probabilitas. Sehingga mengenai materi kerangka statistika dan probabilitas ini ada baiknya jika audiens, jika teman-teman mempelajari lebih dalam mengenai ilmu kerangka statistika dan probabilitas. Referensi yang kami ambil terdiri dari beberapa jurnal, buku, dan situs web. Yang pertama yaitu dari Fitriyatin Sri Rahmawati 2017, pengantar statistika untuk penelitian suatu kajian, jurnal Buana Pendidikan. Yang kedua Marliana Renilian SI MStat 2016, probabilitas dan statistika, probabilitas dan statistika. Yang ketiga itu dari Kamdan Muhammad Nur pada tahun 2022, probabilitas dan statistika, jurnal statistika. Yang selanjutnya itu yang Diana pada tahun 2023, A General Framework for Probabilistic Sensitivity Analysis with respect to distribution parameters, probabilistic engineering mechanics. Yang selanjutnya itu dari Sons and Billy Jones pada tahun 2014, chapter 3 Probability, Billy Series in Probability and Statistics chapter 3. Selanjutnya Lee J 2020 Statistik Descriptive, Elsevier second edition volume 13. Sons and Billy John pada tahun 2014, chapter 14 Statistik, Billy Series in Probability and Statistics chapter 14. Kemudian untuk website dari internet kami diambil secara daring pada tahun 2023 dari KBBI mengenai definisi kerangka diakses melalui website pada tanggal 12 Februari 2023. Yang selanjutnya itu dari KBBI juga pada tahun 2023 mengenai definisi metode diakses melalui website pada tanggal 13 Februari 2023. Dan yang terakhir itu dari Wikipedia diambil pada tahun 2023 mengenai definisi populasi diakses melalui website pada tanggal 13 Februari tahun 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kerangka statistika dan probabilitas. Besar harapan kami
materi yang kami sampaikan mampu menjadi dasar bagi kita untuk mendalami ilmu lebih lanjut mengenai statistika dan probabilitas. Kami ucapkan terima kasih pula untuk rekan-rekan atas perhatiannya, dan kami juga tentu saja banyak sekali kekurangan. Maka dari itu kami tidak lupa untuk meminta permohonan maaf baik dari secara lisan maupun tulisan yang jauh dari kata sempurna. Mungkin dapat kami tutup presentasi dari kelompok 2 mengenai kerangka statistika dan probabilitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.